Perkenalkan, nama saya Nurul Bakari Mas Yogi. Hai, perkenalkan nama saya Kusuma Wahyuni Agustina. Halo, nama saya Rahel Ija Sitorus. Hukum dan struktur sosial sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih hukum dan struktur sosial itu? Dalam pengertian hukum, aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, aman, dan adil. Dalam pengertian struktur sosial, susunan atau lapisan dalam masyarakat berdasarkan status dan peran sosial. Contohnya kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Tuntutan hukum dan struktur sosial adalah hukum berlaku bagi semua orang, tapi kenyataannya sering dipengaruhi oleh struktur sosial. Makanya muncullah istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Boleh Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu? Jejen yang saya berjualan di Jalan Soleh Ali sudah sekitar lebih dari 2008. Untuk saat ini mungkin ya masih lumayan lah hasilnya. Kalau menurut Mas, hukum di negara ini sudah adil belum buat semua kalangan? Belum lah kayaknya. Kenapa menurut Mas negara ini belum adil? Kalau yang bilang ya belum ada permasalahan. Kadang-kadang ya hukum itu kalau istilahnya kasus-kasus yang model kayak korupsi atau segala macam mungkin khusus ada lah. Menurut Mas, orang yang punya kekuasaan atau uang apakah lebih mudah lolos dari hukum atau tidak? yang beruang Yang beruang dan yang tidak. ini untuk sekarang kayaknya ya, kalau udah beruang kayaknya gampang lolos dari hukum. Apakah harapan Masnya ke depannya tentang hukum di negara ini dan keadilan sosial di negara ini? Mudah-mudahan sih bisa lebih adil lah buat masyarakat, bisa lebih adil, bisa lebih istilahnya lebih adil lah buat masyarakat. Baik Mas, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Perkenalkan, saya Kusuma Wahyuni Agustina. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 4, Fakultas Hukum. Jadi teman saya, silakan. Tim saya Rahel Ija Sitorus. Saya juga dari semester 4. Saya dengan kelompok YUM. Jadi kedatangan kami di sini ingin mau wawancarai karena ada tugas dari kampus yang membawa kami ke sini. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai atau tidak? Sebelumnya bisa terus selamat malam. Perkenalkan saya Guru ya. Dan kalau dari pekerjaan mungkin di bidang pendidikan ya, sebagai seorang guru dan kepala sekolah ya. Nah, insya Allah untuk tugas ini Ibu bersedia untuk menjadi narasumber. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin langsung aja Mbak. Menurut Ibu nih, apakah penegakan hukum di Indonesia itu berlaku kayak setara antara kalangan atas sampai kalangan bawah? Ya, kalau menurut saya hukum di Indonesia itu terkadang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi kalau pas kalangan bawah kena kasus hukum, maka hukumnya kayak nggak bisa ditawar gitu kan. Tapi kalau kalangan atas atau kalangan yang hukum, jadi bisa lagi diberikan seperti itu. Tapi kalau pengennya ya semuanya adil dan merata, sesuai dengan ya itu tadi pelanggaran yang dilakukan. Mungkin pertanyaan berikutnya silakan Ibu. Ibu ada nggak sih contoh kasus yang Ibu tahu di akhir-akhir ini? Kasus apa? Misalnya kayak Kasus korupsi, razia UMKM itu. Mungkin kalau kasus korupsi yang ibu tahu banyak ya yang kasus korupsi, kemudian dengan korupsinya sekian tapi ternyata
hukumannya hanya berapa tahun. Jadi tidak sesuai gitu loh, tidak sesuai dengan korupsinya sampai triliunan ya, yang pastinya itu kan merugikan rakyat Indonesia. Tapi dengan hukuman yang hanya berapa tahun. Tapi saya nggak bisa nyebut kasus korupsinya si ACD gitu ya. Tapi dengar seperti itu. Oke. Untuk tadi Ibu kan menyebutkan kalau hukum itu kan tajam ke bawah, tumpul ke atas nih. Nah, bagi Ibu sendiri, gimana sih solusi perbaikan akses hukum di dalam Indonesia itu biar nggak tajam ke bawah, tumpul ke atas? Kalau menurut perspektif Ibu sendiri? Harus dilakukan secara adil itu tadi ya. Jadi orang hukum harus tahu kasusnya ya apa gitu. Jadi jangan kalau yang ke bawah dia langsung tajam hukumannya, ini nggak bisa lagi. Mungkin kalau orang bawah juga nggak tahu kan ya ini seperti apa, ini pembelaannya seperti apa. Jadi misalnya tajam ke bawah gitu ya. Ya untuk solusinya mungkin Ibu nggak banyak ya, hanya minta keadilan aja, hanya minta keadilan yang seadil-adilnya aja biar tidak tajam ke bawah. Misalnya kalau kasus korupsi memang sudah merugikan negara, sudah sampai triliunan gitu kan, berarti harusnya hukumannya juga bisa dihukum lebih berat gitu ya, sesuai dengan kerugian lah, misalnya kerugian dari lingkungan yang dirusak, misalnya kerugian dari mungkin berapa sih sumber daya alam yang sudah dirap dari korupsi tersebut gitu. Jadi harus sesuai aja supaya Ada nggak sih Bu solusi untuk perbaikan akses hukumnya, buat kedepannya gimana gitu ke depannya? Akses maksudnya kayak gimana sih biar hukum ini lebih baik lagi? Apa dari cara pemerintahannya? ya mungkin pemerintah yang menetapkan ya. Pemerintah itu yang menetapkan untuk hukumnya biar berjalan seperti apa ya, karena yang punya wewenang kan pemerintah ya. Kalau kita kan ngikutin hukum pemerintah menetapkan hukum seperti ini, oh ya sebagai rakyat ya kita jangan melanggar gitu, karena pemerintah udah menetapkan hukum, misalnya untuk kasus ini kena hukuman sekian, ya sebisa mungkin ya kita nggak melanggar ya kalau memang sudah pemerintah menetapkan aturan yang hukum ini tadi ya, hukumnya udah aturan jelas gitu. Tapi bagaimana Ibu menanggapi kalau misalnya pemerintah sudah memberikan aturan tapi masyarakatnya malah melanggar, kayak contoh kasus ini lampu merah kan banyak tuh mobil yang melaju sana padahal sudah diberitahu lampu merah, ternyata langsung melaju, alhasil ada tabrak menabrak yang terjadi. Itu gimana Ibu? Ya itu mah kesadaran masyarakat ya, pengguna jalan ya. Kalau ibu pribadi sih mematuhi aturan tersebut ya, karena memang aturan itu ya bagus kan untuk keselamatan ya, karena kita sudah sadar ya, kalau ibu kan sadar oh berarti kalau melanggar rambu-rambu ini akan membahayakan dengan yang lain. Kalau ibu taat dan ibu mematuhi aturan tersebut gitu. Nah kalau bagi pengguna jalan yang lain ya, kalau saya menganjurkan sebagai seorang pendidik ya patuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Apabila tidak mematuhi aturan lalu lintas dan akhirnya merugikan orang lain ya, tapi kita kan cuma bisa mengingatkan ya kan, kita nggak mungkin berantem di situ juga gitu ya, pasti hanya mengingatkan lampu merah ya berhenti gitu. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi ya memang kita tanggung jawab, tapi kita kan sudah mengingatkan, harus berbuat apa lagi kan bingung ya. Ya. Jadi ada tambah lagi? Kalau saya sih cukup sih, kalau Farel gitu. Ini sudah cukup. Saya cukup. Terima kasih Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Selamat sore. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum. Kami ingin mewawancarai Masnya mengenai seputar
seputaran hukum. Apakah Masnya berkenan untuk diwawancarai sebentar? Saya berkenan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kusuma Wahyuni Agustina. Ada teman saya. Saya Rahmat Yusuf Tarus. Dengan saya sendiri, Kevin Maulana Bapak. Oke, langsung aja kali ya Mas ke pertanyaannya. Menurut Mas nih, hukum itu sebenarnya apa sih? Penting atau enggak buat kehidupan sehari-hari Mas? Bagi saya hukum itu penting. Kenapa? Karena bisa kita sebagai rakyat ya, sebagai manusia kita bisa ada aturan. Kalau tanpa adanya hukum, wah berantakan lah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa sama teman saya. Kalau menurut Mas, orang kaya dan orang biasa kena kasus yang sama atau tidak? Dan hasilnya bakal sama atau tidak? Kalau menurut saya, pandangan saya mungkin akan berbeda. Mengapa? Ya karena kita tahu ya, belakangan ini dari banyaknya kasus di Indonesia, rata-rata entah dari instansi ataupun dari oknum tertentu akan condong ke atas dibanding ke bawah. Menurut saya. Kalau menurut Masnya setuju gak sih Mas dengan kata-kata hukum tajam ke bawah, hukum ke atas? Oh, saya setuju. Kalau soal itu setuju karena ya kita sebagai rakyat ya, kita tahu belakangan ini banyak kasus-kasus yang sudah terjadi dan dari pihak yang berwenang pun tajam ke bawah dan pukul ke atas. Enggak, tidak merasa untuk tidak berpihak pada orang kecil, bisa Kalau menurut saya tidak berpihak kecil tergantung di mana instansi tersebut bersih atau tidaknya. Jadi nggak bisa disamaratakan bahwasannya semua instansi atau semua yang karena hukum itu kotor. baik. Udah. Kalau boleh minta satu perubahan biar hukum itu lebih adil buat rakyat kecil, minta apa sih Mas? Untuk perubahan ya paling nggak berikan pasal yang menguntungkan kepada rakyat kecil. Jangan selalu menguntungkan pejabat ataupun pengusaha. Itu aja. Makasih ya Mas atas bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih juga. Sama-sama. Kasih waktu buat wawancara dan berkenan buat diwawancarai. Makasih ya Mas. Ya, terima kasih juga. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kusuma Wahyuni Agustina. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum semester 4. Dan ini teman saya. Nama saya Rahmat Yusuf Tarus. Saya semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi kedatangan kami ke sini ingin berbincang-bincang mengenai hukum. Apakah Bapak berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami? Ya, sebenarnya sih bukannya nggak berkenan, tapi kan sepengetahuan saya ya kan saya jawab itu aja, nggak usah ini, saya bukan ahlinya gitu loh. Baik, mungkin untuk awal-awal boleh Bapak perkenalan dulu. Oh iya, terima kasih. Saya atas nama Mas Risi Tulus di Batu Ceper, Tangerang. Lalu ke pertanyaannya. Oh iya. Kita sudah menyiapkan nih Pak beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan nih untuk Bapak. Ya. Mungkin saya duluan yang mengawali. Menurut Bapak nih, hukum itu benar-benar adil nggak sih untuk semua orang, semua kalangan? Oh, menurut saya pribadi sih sebagai orang awam ya, menurut saya hukum itu nggak benar-benar adil, nggak merata. Tergantung yang dibela dan yang membela gitu loh. Itu menurut saya ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Bapak bisa nyambung. Kenapa sih Pak orang kaya itu sering lebih mudah mendapat keadilan dibanding kalangan menengah ataupun ke bawah? Ya mungkin ya pada dasarnya sih ya mungkin masalah duit ya, itu menurut saya. Ya mungkin orang kaya kan lebih aksesnya untuk mendapatkan hukum itu kan lebih banyak, dan juga orang itu lebih berpeluang dengan adanya oknum-oknum yang bisa disogok oleh ibarat kata. Itu menurut saya ya. Jadi menurut perspektif Bapak sendiri, hukum itu selalu sama nggak sih buat semua? Atau boleh beda tergantung kondisi orangnya? Ya secara selama ini yang saya lihat ya beda-beda pasti, walaupun dengan kasus yang sama bisa beda perlakuannya, tergantung pelaku kejahatannya dan pelaku yang melaporkan siapa gitu loh. Jadi
menurut saya emang beda-beda, hukum itu beda-beda perlakuannya. Next pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak lagi nih, Ya. negara Indonesia ini cukup adil belum sih dalam melindungi orang yang mungkin bisa dikatakan lemah atau kalangan bawah? Ya seperti pertanyaan yang tadi tuh, sebenarnya negara kita ini kalau dibilang adil untuk masyarakat bawah itu jauh dari keadilan kalau menurut saya. Jadi selama ini yang terjadi kalau menurut saya, kebanyakan hukum itu selalu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu menurut saya. Ya maksudnya di situ ya mungkin mbak-mbak ini kan udah lebih tahu lah, udah belajar hukum kan. Yang namanya tajam ke bawah tumpul ke atas itu berarti kalau ada orang-orang besar yang di atas itu, ya untuk orang itu hukum itu seolah-olah mainan gitu loh. Itu menurut saya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Baik, selanjutnya ini Pak, bagaimana solusi perbaikan penerapan hukum di Indonesia ini? Saran dari Bapak bagaimana gitu? Saran saya sih tadi sebagai penerus-penerus hukum ya, sebagai anak bangsa yang akan melanjutkan perjuangan negara ini, terutama di hukum ini. Ya kalau tergantung nurani kalian, kalau emang kalian mau benar-benar melakukan keadilan itu, ya lakukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang itu. Ya, itu menurut saya. Kalau untuk sekarang ini emang susah untuk melakukan keadilan menurut hemat saya, sepenglihatan saya selama ini emang jauh dari kata adil sih menurut saya. Apa ada penerapan untuk sistem ini biar lebih baik ke depannya? Ya seperti yang saya bilang tadi. Untuk penerapannya emang udah susah, udah udah kayak jaringan apa gitu loh yang di negara kita sekarang ini. Saya sebagai orang tua cuman berharap kalian anak-anak hukum yang sekarang cuman berdoa kalian bisa menegakkan keadilan itu loh. Dan kalian kan umpamanya ntar ada yang jadi hakim, jaksa, pokoknya penegak hukum itu harapan saya kalian lah yang bisa menegakkan itu. Kalau untuk sekarang ini udah susah untuk menegakkan itu. Itu menurut saya. Berarti biar anak bangsa aja yang meneruskan. Iya, kalian lah yang menjadi tumpuan kami sebagai orang tua ya, sebagai orang yang di luar hukum. Kalian lah harapan kami untuk bisa membuat hukum itu lebih bagus ntar dan lebih adil ke depannya. Dan untuk akses untuk di pedalaman itu apa sudah benar menurut Bapak? Sudah merata atau belum? mungkin infrastruktur yang ada di pedalaman itu apakah sudah merata nggak sih dari Bapak? Ya kalau masalah infrastruktur, jalan apa segala macam, dan juga masalah keadilan di pedalaman, ya jangan kata di pedalaman ya, di kota aja belum ini yang sudah mengerti sedikit-sedikit hukum ya, apalagi orang yang di pedalaman sana. Jadi secara ini tidak merata kalau menurut saya, jauh dari kata merata. Itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan untuk berkenan di wawancara kali ini. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kami sikapi dengan baik juga dan masyarakat kedepannya lebih menaati peraturan. Ya, terima kasih juga saya ucapkan, dan saya berharap kalian jadi penerus bangsa yang bisa menegakkan keadilan pada kalian kan hukum. Jadi saya berharap kalian jadi orang yang berhasil dan bisa membangun negara kita ini ke arah yang lebih sejahtera dan keadilan merata di semua lini di negara ini. Terima kasih. I just adore let you know you're